Intas atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Halo sahabat, kita kembali di radio Isoman, sahabat Isoman ya, radio sahabat Isoman di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya nanti kita akan dengar cerita-cerita positif, suka duka bagi mereka yang pernah terpapar COVID-19, baik itu saat ini sebagai penyintas ya, kemudian juga saat ini masih melakukan isolasi mandiri. Dan tentunya cerita-cerita ini mudah-mudahan kita harapkan memberikan semangat bagi mereka yang saat ini sedang dirawat, baik di rumah sakit atau mungkin juga saat ini sedang melakukan perawatan di rumah gitu ya. Cerita-cerita positif ini diharapkan bisa mempercepat proses penyembuhan mereka. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Denis Ferdinand Nugraha. Beliau ini pernah terpapar COVID-19, jadi sekarang sebagai penyintas aktif kuliah juga dan juga sebagai entrepreneur begitu ya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Mas Denis. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Apa kabar Mas Denis? Baik Mas, sudah baik, lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik, saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi program Radio Sahabat Isoman ya pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini kan kami juga ingin tahu nih bagaimana sih asal mula ketika Mas Denis ini terpapar COVID-19, kemudian menghabiskan masa-masa di mana masa-masa ini kan sangat sulit begitu ya untuk dilewati. Tapi sampai saat ini sudah bugar kembali, sudah sembuh kembali dan bisa beraktivitas kembali. Bagaimana ini Mas? Ya, jadi sebelumnya terima kasih ya dikasih kesempatan nih ngobrol, sharing-sharing positif buat teman-teman di semuanya. Nah, sebelumnya tuh papa saya tuh kena duluan dari anak buahnya di kantor. Terus sempat sakit, terus sempat sembuh. Akhirnya kita putuskan tanggal 28. Pertama kita coba untuk antigen dulu, papa sama mama saya. Cuman hasilnya negatif. Lalu kakak saya nyoba PCR. Ternyata keesokan harinya hasilnya positif. Nah, itu tanggal 28 ya. Terus tanggal 29 bulan Juni itu akhirnya kita semuanya PCR. Karena kita takut pastinya kita positif. Nah, setelah PCR kok kebetulan kita semua positif. Nah, tanggal 30 Juni sampai di 2 Juli akhirnya kita memutuskan isoman. Terus kita minum beberapa vitamin, antibiotik, obat batuk, pilek. Itu dari kita sendiri, belum konsultasi dokter. Dari pacar saya pernah kena COVID kakaknya, cuman OTG, akhirnya kita dikasih resep yang sama. Kita minum obat itu tuh. Nah, akhirnya kita putuskan tanggal 2 Juli kita cari dokter. Kita video call dengan dokter, namanya Dokter Yahya. Akhirnya kita semua dapat resep obat tuh untuk semua keluarga. Dan kita belinya pasti pakai ojek online. Nah, dari situ kita mulai, bapak saya mulai memburuk keadaannya tanggal 3 Juli. Akhirnya kita putuskan untuk muter keluar rumah, cari rumah sakit mandiri, kita cari sendiri. Itu saturasi sudah di bawah 90 tuh Mas. Kan mulai gejala bahaya gitu kan. Kita ke PHC, kita ke Nasos, kita muter-muter, kita cari info, telepon semuanya nggak dapat. Akhirnya kita pulang. Tanggal 4 Juli kebetulan ada kenalan relawan yang tahu saya positif sekeluarga. Nah, beliau nih baik banget. Beliau dan temannya membantu kami sekeluarga untuk ngurusin. Nah, jadi beliau tuh membantu kita keluar, muter lagi, mencari rumah sakit lagi ke 7 rumah sakit yang berbeda. Nah, semuanya penuh. Terus terakhir kali kita sempat ke Dokter Sutomo. Di Dokter Sutomo itu UGD-nya banyak pasien Mas. Dan terlantar dari pandangan saya ya. Jadi sampai dibawa
Jadi sampai mereka tuh dirawatnya tuh di bawah lantai tuh Mas. Iya, iya. Wih, ngeri banget. Lorong semua kepake. Terus itu keadaannya papa saya saturasi di bawah 40. Aduh, iya. Gitu. Nah, itu sudah bahaya banget sih. Kebetulan mama saya sudah vaksin kemarin. Jadi vaksin 2 kali. Jadi positif tapi nggak berdampak sama sekali. Gitu. Nah, itu papa saya keadaannya sampai rumah itu udah nggak sadar. Jadi sudah nggak bisa jalan. Kan kalau kekurangan oksigen kan kondisi kita nggak halu gitu Mas ya. Nah, akhirnya dengan relawan, dengan saya semuanya, kami gendong sampai kamar. Terus akhirnya dari saudara kita sempat dipinjemin oksigen. Jadi saturasi dari situ mulai naik. Nah, kita akhirnya kita berusaha keras dari minta tolong kenalan sini. Akhirnya kita dapat rumah sakit di RSAL tanggal 4 Juli. Soalnya itu keadaannya sudah bahaya lah. Apalagi papa saya ada komorbid tuh. Itu keadaannya semuanya kita COVID dan kita bergejala dan kita semua lemes. Bahkan kita sendiri ngurus diri sendiri aja nggak mau. Iya. Tapi kita harus terpaksa berusaha ngurus orang tuanya kita. Nah, terus tanggal 4 sampai 13 Juli dapat di IGD nih papa saya. Nah, kita sekeluarga di rumah karena kita sekeluarga cuman ya nggak separah papa saya yang ada komorbid. Gitu. Akhirnya papa saya di IGD, saturasinya naik turun, kekentalan darahnya sangat tinggi. Itu akhirnya tanggal 13 Juli berhasil dapat kamar, masuk rawat inap. Iya, dari 4 Juli ke 13 berapa hari ya baru dapat kamar gitu Mas. Itu sudah 9 hari kita di IGD, Bang. Bapak saya di IGD. Itu keadaannya IGD itu kalau mama saya bilang kan saya belum sempat masuk, gak boleh. Itu jejer Mas. Kalau tahu ikan pindang Mas, kayak gitu Mas. Oh iya. Jejer gini Mas. Itu aduh ngeri. Kita nggak ngerti yang di sana meninggal, yang di sana teriak-teriak. Aduh, udah nggak ngerti. Nah, terus tanggal 13 setelah dapat kamar tuh Mas. Terus dirawat dengan baik, sangat baik oleh RSAL. Terus tanggal 17 Juli itu bapak saya mulai kritis. Akhirnya perlu ICU. Cuman ICU itu antriannya itu nomor 15. Iya. Itu aduh. Dan saya keadaan yang masih positif. Saya itu loh Mas. Saya nggak mau sebenarnya keluar. Cuman mau nggak mau saya harus ngantar mama saya untuk support papa saya. Gitu. Jadi kita tiap hari datengin, tiap hari ketemu. Cuman kalau setelah masuk kamar karena zona merah kami udah nggak bisa masuk. Gitu. Nah, itu keadaannya COVID, lemes banget. Saya sendiri. Nah, terus tanggal 19 Juli, dokter konfirmasi bahwa foto torak papa saya putih, berkabut penuh. Nah, itu nandakan virusnya sudah penuh di paru-paru. Gitu. Terus tanggal 21 Juli diberitahu kondisinya sedikit membaik. Itu keadaan di rumah sendiri, di rumah kami berempat. Kan saya punya saudara 2, kita 3 bersaudara sama mama saya. Itu kita prepare oksigen tabung kecil tuh, oksigen kalau nggak salah. Itu yang sekali berapa sedotan habis. Nah itu kita prepare itu banyak. Karena saya sendiri ngalami sesak napas. Kayak apa ya Mas? Kayak bisa dibilang nyerah. Sebenarnya saya sudah nyerah apapun yang terjadi. Soalnya sesaknya itu nggak kayak kita, bukan kayak asma, lebih parah lagi. Gitu. Setiap saya batuk sudah nggak bisa nafas. Akhirnya terpaksa langsung pencet oksigen. Nah, sambil kayak gitu sambil ngurusin papa saya di rumah sakit. Iya. Nah, itu kakak saya juga gitu. Terus adik saya karena dia masih muda banget, jadi dia hanya positif tapi nggak bergejala.
Oke, berarti satu keluarga positif semua sebenarnya ya? Satu keluarga positif semua. Cuman gejalanya beda-beda ya kan? Benar, gejalanya beda-beda. Mungkin yang paling parah ini papanya Mas Denis ya, ya kan? Yes, yes, itu ada comorbid. Gitu. Kalau boleh tahu komorbidnya apa, Mas? Jadi dulu Bapak pernah kena stroke ringan. Oke. Pernah stroke ringan, cuman sudah sembuh total. Mm-hmm. Nah, kan orang kalau sudah pernah kena penyakit yang berat-berat gitu kan bisa dibilang ya agak cacat gitu badannya kan. Iya. Gitu kan. Nah, terus juga bapak saya ada darah tinggi, hipertensi. Itu katanya dokter sedikit mensupport COVID itu makin memburuk. Gitu. Iya. Oke. Itu kita akhirnya tanggal 23 Juli dapat telepon dari RSAL, papa saya memburuk pada jam 11:30 malam. Tanggal 24 Juli jam 12:30 rumah sakit minta kita ke rumah sakit. Ternyata dokter ngasih tahu bahwa papa saya sudah nggak ada gitu. Nah, dari situ keadaan kami sekeluarga karena sudah lebih dari 14 hari, kan penyakit kan setahu saya kalau COVID itu di inangnya itu maksimal 14 hari. Selama kita bisa melewati masa sesak nafas, masa kayak gitu-gitu, saya rasa bakal sembuh deh. Gitu sih. Nah, setelah akhirnya bapak saya meninggal dimakamkan ke Keputih dan kami semua kebetulan sudah sembuh, cuman masih ada semacam bangkai-bangkai penyakit itu. Akhirnya masih ada yang batuk sedikit-sedikit, tapi sudah sembuh. Terus setelahnya swab akhirnya sudah negatif. Iya. Saya ini sebenarnya agak bagaimana ya, susah untuk melanjutkan pertanyaan karena mendengar berita duka ini Mas Denis, jujur saja. Nggak apa-apa. Saya aja, Mas. Iya, karena begini, selama yang menjadi narasumber di program Radio Sahabat Isoman itu memang kebanyakan sudah melewati semuanya itu, ya kan. Tapi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang memang lebih maksudnya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa lebih dulu gitu kan. Intinya kita tidak bisa menolak itu, ya kan, karena memang ya kalau bicara soal takdir siapa sih gitu kan. Jadi Tuhanlah yang bisa berkehendak begitu. Tapi Mas Denis, ketika melewati ujian-ujian semacam ini dengan adanya ditinggal papa gitu kan. Nah, ini bagaimana perasaannya gitu waktu itu? Apakah memang tadi kan ada perasaan sempat menyerah juga gitu kan? Nah, kemudian sampai sekarang melewati tahap-tahap seperti itu bagaimana? Kadang-kadang kalau kita ditinggal kan orang yang kita cintai itu akhirnya putus asa atau bagaimana begitu. Gimana ini, Mas? Kalau saya tadi itu menyerahnya itu menyerah waktu saya COVID, Mas. Waktu saya sesak nafas, nah itu saya menyerah akan hidup sebenarnya. Soalnya rasanya berat banget. Nah, untuk ditinggal orang yang kita sayang, ya sebenarnya agak dilema, tapi saya sudah ikhlas dari awal karena kemungkinannya juga memang kecil. Cuman kan kita tetap positif. Tapi kalau itu terjadi, life must go on, Mas. Jadi kita mau nggak mau, ya hidup ini harus jalan. Iya. Cuman ya kita agak pincang gitu sekarang. Cuman kan kita juga berusaha terus gimana caranya yang papa ini bangga ngeliat kami semua di atas. Gitu. Oke. Jadi yang membuat Mas Denis itu yakin kita ini harus sembuh itu apa? Kemudian ketika Mas Denis ketika merasakan putus asa itu ketika dalam keadaan apa? Saya merasa saya harus sembuh itu karena saya masih banyak orang-orang di sekitar yang mencintai saya dan saya juga harus support orang-orang sekitar saya, terutama orang-orang yang saya sayangi, keluarga, seperti itu. Jadi itu COVID kan memang harus support, Mas ya, dari imun tubuh kita sih. Jadi kita harus stay positif pikirannya. Nah, terus pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Ketika merasakan tadi kan merasakan yakin bahwa saya akan sembuh itu dalam keadaan apa? Tapi ketika merasakan putus asa itu dalam keadaan seperti apa? Waktu saya putus asa tuh keadaan saya waktu
sesak hari kelima mungkin, hari keenam. Jadi sempat kayak gelisah gitu Mas. Yeah. Itu yang dirasakan oleh papa saya. Gelisah, pengen cepetan sembuh, pengen cepetan selesai, karena nggak kuat. Karena kalau kita sakit di tangan nih, jadi di tangan nih masih oke lah, tubuh yang sini nggak apa-apa. Tapi kalau kita sakitnya di nafas, di dalam tubuh yang kayak gitu, itu rasanya kayak aduh udah mau nyerah deh. Tapi nggak bisa gitu, aku ada orang tua yang harus dibanggakan, aku ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Mau nggak mau nggak boleh menyerah. Iya, baik. Ini sebuah spirit yang bagus ya. Termasuk bagi mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, memang harus punya semangat yang sama dengan Mas Denny seperti ini ya kan? Nah, iya. ada informasi tuh Mas kayak gitu tuh. Kemarin dokter bilang kalau papa saya itu sembuhnya itu 30%, 30% dari obat, 70% dari support. Oh. Jadi buat teman-teman di luar, ini dari dokter nih, saran aja kalau bisa orang-orang yang sakit, yang isoman tuh disupport, jangan dijauhi, disupport, karena dari situ itu mereka senang, mereka imun bagus, akhirnya mereka pasti sembuh, pasti sembuh, gitu. Oke, baik. Nah, cara supportnya itu kalau yang selama ini dilakukan Mas Denis bagaimana ini? Karena kan antar keluarga kena positif semua gitu, saling supportnya seperti apa? Kalau saya kebetulan hari awal-awal kalau di dalam keluarga itu yang support hanya mama saya, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, karena yang sehat cuma mama saya menafsu makan nggak ada, gerak nggak mau gitu. Nah, kita ya tetap semangat aja. Nah, kalau support dari luar itu banyak banget Mas. Dari teman-teman saya itu beberapa ada yang kirim makanan, terus orang-orang sekitar itu kirim obat, terus ada yang bantu kasih oksigen tabung, macam-macam Mas. Dari situ tuh kita ngerasa, oh kita sakit ini banyak orang yang masih mencintai kita, kita harus semangat terus gitu. Nah, itu akan saya lakukan kembali terhadap orang-orang yang sekarang keadaannya juga isoman, sehingga mereka pasti sembuh. Itu teman mama saya itu kemarin itu Mas, positif isoman, dan beliau punya komorbid sangat banyak, termasuk diabetes, termasuk hipertensi, dan dokter sudah bilang sudah nggak mungkin bisa. Ternyata sembuh total sekarang. Oke. Itu tuh support Mas, cuman dari diri kita, gitu sih. Oke, baik. Mas Denis, kalau boleh tahu, ketika tadi sempat Mas Denis ngomong bahwa malas makan dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu nih, apa sih yang dirasakan ketika makan sehingga malas begitu? Apakah memang pahit semua? Kemudian kalau dibuat gerak itu memang sakit atau bagaimana begitu? Badan itu full rasanya sakit semua Mas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sendi-sendinya sakit. Terus habis itu waktu kita makan, kita seperti nggak ada energi untuk makan. Terus mood untuk makan itu nggak ada sama sekali. Dan rasa lapar sudah tertutupi oleh rasa sesak. Jadi dari situ saya rasa semangat-semangat seperti itu, bahkan ngunyah pun nggak mau. Makan 2 kali 3 kali sudah cukup saya gitu. Oh betul, berarti ya. Teman saya juga ada yang mengatakan begitu. Jadi ketika terpapar itu makannya itu nggak ada nafsu, kemudian makan sedikit rasanya kenyang sudah ya. Yes. Iya. Karena lebih banyak saseknya. Gitu. Oke, baik. Mas Denis melewati ini semua sampai sembuh kira-kira 2 minggu atau 3 minggu ya? Mungkin 2-3 minggu antara itu. Oke, nah. Padahal saya masih muda tapi ngerasain sesek loh, aneh nggak sih? Oh iya betul, iya. Tapi memang setiap pasien punya gejala yang beda-beda ya. Jadi kalau Mas Denis tadi sesek, kemudian batuk ya. Ya. Kemudian ada meriang-meriang juga mungkin? Meriang cuman 1 hari. Oke, baik. Mas Denis mungkin ada ucapan terima kasih buat teman-teman yang selama ini mensupport Mas Denis, bisa disampaikan di sini, silakan. Ya, terima kasih banyak banget buat
orang-orang sekitar yang sudah support saya dan sekeluarga, kami semua, mulai dari pacar saya, teman-teman saya, saudara saya yang bela-belain pakai APD masuk rumah dan nganter-nganter, temannya yang relawan juga terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Terus terima kasih juga buat ojek online, semuanya yang sudah mau selain mencari duit, mereka juga sudah kasih support bahwa bawa obat seperti itu. Terus sampai ketemu kita juga sempat ngomong terima sehat selalu, seperti itu sudah cukup sangat banyak support. Terima kasih banyak dari semua aspek dari A sampai Z yang sudah support orang-orang seperti saya. Oke, yang terakhir mungkin ada pesan atau imbauan buat teman-teman kita yang mungkin sekarang masih dirawat di rumah sakit begitu. Apa ini, Mas? Buat semuanya yang masih di rumah sakit, yang masih sakit, yang masih positif ataupun OTG nggak bergejala, tetap semangat terus, karena seperti yang saya bilang tadi dari dokter, 70% kesembuhannya kita tuh dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri sudah nggak mau sembuh, nggak akan sembuh. Kalau kita mau sembuh, karena banyak alasan keluarga kita masih sayang, orang sekitar masih sayang, pasti kita sembuh, 1000% pasti sembuh asalkan mau. Gitu sih. Buat teman-teman di luar yang masih nggak peduli sama COVID, minta tolong. Bapak saya sudah nggak ada gara-gara pandemi ini. Itu sudah orang sekitar. Sudah menunjukkan bukti bahwa memang ada sebenarnya ya. Oke. Kalau nggak peduli sama diri sendiri nggak apa-apa, Mas. Iya. Kasihan orang tuanya masing-masing. Iya, betul. Oke. Sebenarnya. Oke, baik Mas Denis, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi cerita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk mereka yang saat ini sedang dirawat dan memberikan semangat yang positif buat mereka. Baik, selamat pagi Mas Denis, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, dengan Mas Ilham, sehat selalu. Oke, sama-sama ya Mas. Oke, dengan Mas Denis Ferdinand Nugraha yang berbagi cerita. Ternyata tidak hanya Mas Denis saja ya, satu keluarga kena positif semua. Dan tadi juga sempat menceritakan bahwa ayah anda dari Mas Denis ini dipanggil Tuhan karena terpapar COVID-19. Kami juga ikut berbelasungkawa, berduka cita ya atas meninggalnya ayahanda Mas Denis. Baik, informasi yang positif tadi sekali lagi bisa Anda kembali simak dengan cerita-cerita yang berbeda dari mereka yang pernah terpapar COVID-19 dalam Radio Sahabat Isoman. Tentunya bisa Anda ikuti setiap hari jam 8:30 pagi kecuali hari Minggu ya, dan nanti akan di rerun pada jam 4:30 sore. Saya Ilham Dianta, tetap di Suara Sidoarjo. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu 8:30 pagi dan 4:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.